Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kalian masih diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka di mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Nanti kita di akhir akan praktikum ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Zahra. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zahra. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, coba diperhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Oke, sepertinya sudah bersih ya. Oke, berarti kalian sudah bagus dengan memperhatikan lingkungan kelas kalian supaya tetap bersih. Kemudian Bapak juga selalu mengingatkan bahwa kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum masuk ke kompetensi dasar, Bapak mau melakukan presensi. Kalista? Diandra? Dianisa? Oke, sebelumnya kita review dulu materi pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang peralatan pengolahan roti. Ada yang masih ingat 4 alat besar yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan roti? Apa aja? Dog divider, planetary mixer, Gas, proofer. dan proofer. Oke, terima kasih Rindu. Jadi sebelum kalian membuat produk olahan roti, kalian sudah memahami dan bisa menggunakan alat-alat untuk pengolahan roti. Jadi sudah siap ya? Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, di sini Bapak ada motivasi untuk kalian. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ada tanggapan dari Farisa? Jadi seseorang yang tidak mau merasakan rumitnya belajar, maka kelak akan merasakan kesengsaraan sepanjang hidupnya karena kebodohan. Oke, jadi kita itu tidak apa-apa kalau misalkan sekarang kita belajar terus-terusan ya. Itu nanti hasilnya akan dirasakan di akhir kelak ya. Nanti ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga kalian, kemudian untuk masyarakat sekitar. Jadi hidup kalian nanti bisa bermanfaat. Oke? Terima kasih. Nah, selanjutnya bisa dilihat di depan, hari ini kita akan belajar tentang menerapkan pengolahan hasil serealia. Kemudian 4.20-nya memproduksi pengolahan hasil serealia. Jadi nanti pada 4.20 kalian akan praktikum melaksanakan pembuatan roti ya. Sudah siap membuat roti nanti? Siap. Ini ada tujuan pembelajaran. Kalian nanti setelah pembelajaran ini bisa menganalisis karakteristik bahan baku, kemudian bisa menyusun diagram alir dan merancang kemasan untuk produk olahan roti. Kemudian kalian bisa memproduksi roti. Nah, ini untuk teknik penilaian ada 3 yang nanti akan Bapak ambil. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Untuk keterampilan nanti Bapak akan menilai kalian pada saat praktikum berlangsung ya. Kemudian selain itu disiapkan untuk nanti kalau misalkan sudah lulus ya, bisa jadi kalian bisa menjadi wirausahawan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 gambar. Yang sebelah kiri ada gambar bahan baku. Yang di tengah ada gambar mengoperasikan alat. Kemudian yang ketiga ada produk hasil akhirnya, roti manis. Nah, dari ketiga gambar ini nanti bakal dibahas pada saat kalian merencanakan proyek ya. Nah, coba cara pengolahan roti yang kalian ketahui apa aja? Ada yang mau berpendapat? Rindu? Yang pertama yaitu melakukan penimbangan. Terus pencampuran bahan, mengadukan pakai mixer, terus fermentasi awal, pembulatan, fermentasi kedua, terus pembentukan dan pengisian, terus fermentasi akhir, pembakaran, lalu pengemasan. Oke. Itu sudah cukup lengkap ya secara garis besar. Oke, terima kasih Rindu. Selanjutnya kita akan membahas
tentang bahan baku untuk roti ya. Ini ada 4 jenis ya. Yang pertama ada bahan utama, kemudian penambah rasa dan pelembut, ada bahan tambahan, dan bahan pengisi. Yang pertama ada tepung terigu. Yang pernah kalian lihat tepung terigu merek apa? Cakra Kembar. Ada lagi? Segitiga biru. Oke. Nah, ini di depan ada bahan baku utama tepung terigu. Ini hasil penggilingan biji gandum, kemudian mengandung gluten, mampu menahan gas, mampu memanjang, dan bersifat elastis. Nah, ini untuk tepung terigu ada 3 jenis ya. Ada hard flour, medium flour, sama soft flour. Nah, kalau misalkan kandungan protein tinggi itu berarti bisa mengembangkan volume roti. Makanya kalau misalkan tepung yang memiliki kandungan protein tinggi itu cocoknya untuk pembuatan roti. Ini ada air yang digunakan untuk roti. Airnya harus jernih, kemudian tidak berwarna. Derajat keasaman biasanya pH-nya itu diharuskan netral ya, tidak asam, tidak basa. Kemudian tidak mengandung zat beracun, tidak mengandung kapur, dan tidak mengandung bakteri. Nah, ini ada yang ketiga, bahan baku ragi. Kalau ragi fungsinya untuk apa? Zahra coba. Ragi fungsinya untuk fermentasi supaya adonannya mengembang. Oke. Kemudian asam yang dihasilkan dapat melunakkan gluten, kemudian memberi rasa dan aroma. Nah, ini ada jenis ragi, ada ragi segar, ragi instan, kemudian ragi koral. Nah, nanti kalau misalkan pada saat praktikum kita akan menggunakan ragi segar. Jadi raginya langsung dicampur ke dalam adonan ya. Selanjutnya garam. Ini bisa menimbulkan rasa gurih dan lezat. Kemudian bisa mengendalikan waktu fermentasi. Nah, jadi kalau misalkan penambahan garam itu di awal dicampurkan dengan bahan utama, nanti tekstur roti tersebut akan lebih keras ya. Soalnya pada saat ragi bereaksi itu terhambat oleh garam. Selanjutnya ada gula. Nah, ini gula ini menjadi sumber energi bagi ragi ya. Jadi secara tidak langsung gula ini menjadi makanan untuk ragi. Kemudian gula juga bisa memberi rasa manis, memberi warna kecoklatan. Nah, biasanya karena ada warna kecoklatan itu terjadi reaksi Maillard atau reaksi non-enzimatis. Gula juga ternyata berfungsi untuk melembutkan gluten. Rotinya jadi lebih empuk, kemudian bisa menahan keempukan lebih lama dan memperpanjang umur simpan. Nah, ini ada bahan baku susu. Kita nanti menggunakan susu bubuk ya, bahan baku lemak. Nah, lemak di sini digunakan sebagai pelumas untuk pengembangan sel yang akan memperbaiki tekstur, kemudian memudahkan pemotongan, melembutkan serat roti, memberi warna pada permukaan. Kalau misalkan pada saat nanti kita praktikum, lemak yang digunakan ada apa aja? Margarin sama butter. Margarin sama butter, oke. Selanjutnya ada bahan baku telur. Nah, ini fungsi telur pada saat proses pembuatan roti. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai gizi, kemudian membuat rasa lebih enak, kemudian roti menjadi lebih empuk dan memberi warna, kemudian membantu pengembangan atau peningkatan volume. Kemudian ada bread improver. Nah, ini merupakan bahan yang dapat membantu pembentukan gas dan menahan gas. Jadi nanti roti yang dihasilkan itu memiliki tekstur yang bagus ya. Kemudian bread improver juga ini digunakan untuk membuat si gluten bisa menahan gas di dalam roti. Jadi penguat gluten ya. Kemudian zat gizi bagi ragi. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup? Kalau cukup, di depan Bapak ada video. Ini video pengolahan roti ya. Mohon disimak baik-baik. Nanti kalian akan melakukan proses pembuatan roti kurang lebih seperti video ini. Jadi boleh difahami, boleh diamati, dianalisis. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya.
Oke, setelah tadi kalian melihat video pembuatan roti, ada yang mau ditanyakan tentang proses pembuatan roti? Ada yang mau ditanyakan? Intan lagi. Oke, Intan sepertinya bersemangat membuat roti. Gimana, Intan? Jadi Pak, kan itu tuh nanti kriteria buat menghentikan pencampuran atau pengadoran teh gimana? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaannya? Oke, Eli, silahkan. Kriterianya yang baik, adonan sudah kalis, tidak mudah robek, dan tidak lengket. Oke, betul tadi kata Eli bahwa kalau misalkan nanti kalian pada saat proses produksi, pada saat proses pencampuran, diharuskan menghentikan proses pencampuran tersebut apabila adonan yang pertama itu sudah kalis, kemudian tidak menempel atau tidak lengket ya, kemudian yang terakhir tidak mudah robek. Nah, untuk mengecek apakah itu mudah robek atau tidaknya, biasanya kalian mengambil sampel adonan ya, sedikit aja. Kemudian kalian lebarkan menggunakan tangan. Nah, nanti kelihatan apakah adonan tersebut mudah robek atau tidak mudah robek. Kalau misalkan sudah tidak mudah robek, berarti itu sudah kalis. Maka proses pencampuran di mixer itu sudah boleh dihentikan. Terima kasih Intan, pertanyaannya cukup bagus. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, sekarang kita akan mendesain perencanaan setelah melihat penayangan video pembuatan roti tadi. Nah, sekarang kalian yang merancang sendiri nih, kira-kira roti yang dibuat apa, kemudian formulasinya seperti apa, kemudian peralatan yang digunakan itu seperti apa, ya. Di sini Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan rencana proyek kalian di LKPD ya. Nanti setelah terisi, baru nanti kita jadwalkan untuk produksi setelah pembelajaran di kelas selesai. Oke, sekarang boleh langsung berdiskusi dengan kelompoknya. Masih jaga jarak ya, tidak terlalu berkerumun. Sok, boleh dimulai dari sekarang. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung tanyakan ke Bapak ya. Oke, anak-anak sudah selesai mendesain. Oke, kalau misalkan sudah, coba Bapak ingin tahu rencana proyek kalian seperti apa. Boleh satu kelompok dulu, kelompok Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Saya Rindu Ayu Maladewi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kerja kami. Yang pertama yaitu untuk komposisinya, terigu protein tinggi kita membutuhkan 232 gram. Untuk terigu protein sedang kita membutuhkan 32 gram. Untuk ragi roti kita membutuhkan 15 gram, bread-in flour 9 gram, garam 7 gram, susu bubuk 19 gram, gula pasir 62 gram, kuning telur 2 butir, margarin 30 gram, butter 14 gram, air dingin 122 gram, dan untuk bahan isiannya secukupnya. Sebelumnya kita itu roti isiannya itu pisang keju. Oh, membuat roti isian pisang keju. Oke. Untuk labelnya di ini. Coba lihat labelnya. Oke, cukup bagus ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah? Oke. Terima kasih Rindu. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Rindu. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah mempresentasikan hasil proyek kalian ya. Nah, setelah hasil proyek kalian dituangkan ke dalam LKPD, selanjutnya kita
akan mengaplikasikan rencana proyek kalian nanti diaplikasikan di lab untuk proses pembuatan roti ya. Sekarang kita siap-siap menuju lab untuk melaksanakan proses pembuatan roti ya. Jadi nanti di lab kita akan membuat roti sesuai rencana proyek kalian masing-masing. Nanti kalian ganti baju terlebih dahulu, kemudian APD-nya secara lengkap, kemudian K3 juga diperhatikan ya. Oke, siap? Siap. Sok, sekarang boleh menuju lab dengan tertib dan memperhatikan protokol kesehatan. Oke anak-anak, setelah pembelajaran tadi di kelas, sekarang kita akan melaksanakan praktikum di lab ya. Nah sekarang kita akan mengaplikasikan rencana proyek yang sudah kalian susun sebelumnya tadi di kelas. Jadi ide yang sudah kalian susun di LKPD, kalian boleh langsung menerapkannya sekarang, oke? Sebelumnya, Bapak tidak akan capek untuk mengingatkan. Yang pertama, APD kalian harus lengkap ya. Dimulai dari jas lab, masker sampai ke penutup kepala dan alas kaki. Kemudian selain itu kalian harus selalu menerapkan K3. Jangan sampai nanti ada kecelakaan kerja. Kemudian untuk tujuan pembelajaran praktikum ini untuk mempersiapkan kalian nanti di kelas 12 terjun ke DUDI atau dunia usaha dan dunia industri di PKL. Jadi kalian nanti sudah siap kalau misalkan ditempatkan di perusahaan bakery atau roti ya. Selain itu, tujuan dari pembelajaran ini supaya membangun kalian untuk menjadi wirausaha. Siapa tahu kan nanti setelah lulus bisa menjadi seorang pengusaha di bidang roti. Oke, sekarang kalian boleh langsung memulai praktikum dengan rencana proyek yang sudah kalian susun sebelumnya tadi di kelas ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Bapak. Oke? Siap? Oke, dari Bapak untuk pendahuluan sekian dulu. Sok sekarang kalian boleh langsung memulai praktikum ya, dengan selalu menjaga kebersihan di meja kerja kalian. Jangan sampai meja kerja kalian ada kotoran atau sampah. Oke? Sok, mulai dari sekarang boleh langsung melakukan praktikum. Anak-anak, sambil menunggu adonan kalis, kalian harus bisa memanage waktu ya. Boleh sanitasi alat yang sudah digunakan. Kemudian sanitasi meja, sambil boleh menyiapkan loyang untuk proses selanjutnya. Satu kelompok, ada yang satu loyang, ada yang dua loyang, tergantung proyek kalian masing-masing ya. Sudah selesai? Coba dicek tingkat kekalisannya. Oh itu sudah bagus. Coba ambil lagi dikit, Bapak mau lihat, dicek. Udah kalis atau belum? Udah enggak. Coba dilebarin. Ambil agak banyak. Dilebarkan, dilihat sudah robek atau belum. Udah bagus ya? Tingkat kelengkatannya, kekalisannya. Sok. Sekarang boleh dipindahkan ke meja untuk proofing pertama.
Sok, dibulatkan. Bapak kasih contoh dulu ya. Tangannya gini. Nah, sampai bagian atasnya itu ada gelembung udara sampai halus. Oke? Sok, dilanjut. Permukaannya sudah halus ya. Halus, ada gelembung udara yang kecil. Ini tinggal nunggu di fermentasi. Kasih waktu selama 10 menit. Oke, sudah ditimbang? Udah. Sudah bisa proses rounding? Belum? Belum. Coba. Ini contohnya ya. Bagian luarnya masukkan dulu ke dalam. Setelah ini, tangan kamu seperti ini. Sok, boleh dicontohin sambil dilakukan. Kemudian diputar. Bagian jempol sama kelingking itu stay di bawah ya, jangan kemana-mana. Nah gitu terus. Sok, pelan-pelan aja. Ikutin tangan kamu, nanti ritmenya bakal ketemu sendiri. Sok. Nah, setelah di rounding, baru difermentasi ke kedua. Berapa lama? 20 menit. Sok, sudah cukup. Sudah. Sini Pak. Sok. Oke, Diandra, boleh maju ke sini. Coba kamu nyalakan dan setting mesin prover. Dari suhunya berapa, kelembabannya berapa. Dicek dulu apanya yang pertama? Sok, dicek dulu. Dibuka dalamnya, ada nggak? Ada. Tutup lagi. Kemudian disetting, sok, disetting dulu. Ya 8 sampai 45. Sok. Menggunakan 45 ya. Oke. Ini tunggu ya. Nanti kalau misalkan suhunya sudah tercapai, baru adonan dimasukkan. Oke, terima kasih. Oke, yang mau menyalakan oven siapa? Dinar? Boleh Dinar maju. Dipasang dulu. Gas. Listrik sudah terpasang. Cok diatur dulu suhunya. 180. Sip, nanti kalau misalkan suhu bawah sudah tercapai, kemudian dilanjut suhu atas dinaikkan ke suhu 180. Jadi ditunggu dulu ya, ditunggu suhu bawahnya tercapai, baru suhu atasnya tercapai. Sip, terima kasih Dinar, kita tunggu saja. Oke anak-anak, sudah selesai proofing kedua. Oke, selanjutnya kita akan proses pembentukan, betul. Bapak kasih contoh terlebih dahulu. Yang tadi adonan yang pertama mana? Oh ini. Pertama kalian pipihkan adonan dibentuk segitiga ya. Nah sudah seperti ini kalian balikan adonan. Kemudian dirapikan kembali. Diatur kembali bentuknya supaya nanti pada saat pembentukan tergulung sempurna. Sok, boleh dicoba Intan. Ambil sosis, kemudian dikasih saus, ambil bagian belakang, kemudian gulung ke depan, bagian depannya dikunci terlebih dahulu, ditekan. Nah, kalau sudah, bagian ujungnya dikunci, seperti dicubit ya, dikunci menggunakan tangan, supaya nanti pada saat fermentasi dan pengovenan, ini tidak lepas. Oke, nah bagian ini nanti disimpannya di bagian bawah loyang. Jaraknya agak diatur. Oke, sok dilanjut ya, bisa? Sok, boleh dilanjut. Oke, ini sudah selesai proses pembentukan ya.
Setelah ini berarti proses selanjutnya ke proses proofing. Proofing ya, difermentasi dulu selama 45 menit. Oke, sok boleh dibawa ke sini. Ini tadi sudah di setting. Sok sekarang tinggal adonan rotinya dimasukkan. Ayo Fai, dibantu. Oke, sekarang kalian boleh menunggu. Sambil menunggu, kalian boleh sanitasi alat. Kemudian dipersiapkan untuk topping yang bagian atasnya ya. Oke, sok silakan. Sok simpan di meja kerjanya. Kemudian dioles dulu menggunakan telur dan susu bubuk. Baru di atasnya. Sok. Nah, ini proses penambahan topping ya. Oke, bagus. Oke anak-anak, ini suhu oven sudah tercapai. Sok silahkan yang kelompok tadi yang pertama boleh dimasukkan ke dalam oven untuk proses pemanggangan. Anak-anak, ini waktunya sudah habis. Coba kelompok pertama dicek kembali apakah rotinya sudah matang atau belum. Kalau misalkan belum matang, kalian dibalik aja loyangnya. Jadi yang bagian belakang jadi di depan. Sok dibalik yang sebelah kanan terlebih dahulu. Rotinya sudah matang kok sepertinya. Sudah matang? Ya. Coba Bapak lihat ya. Kita buka dulu ya. Oke, sok. Boleh diangkat karena rotinya sudah menunjukkan kriteria yang matang. Oke, setelah rotinya matang, sekarang tinggal dioles bagian atasnya menggunakan margarin. Diolesnya sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Jangan sampai merusak tekstur roti. Sudah selesai ya, ditutup kembali, suhunya diturunkan. Kemudian bagian uap yang sebelah kiri ditarik. Oke, tunggu suhunya turun sampai suhu kurang lebih 70 sampai 80 derajat. Baru nanti boleh dimatikan ya. Sok sekarang boleh dibuka regulator gasnya. Karena kalian sudah menyelesaikan praktikum pembuatan roti, tolong dicek kembali semua alat itu harus sudah tidak terpasang terhadap arus listrik ya. Kemudian gas juga harus dicopot, jangan sampai masih ada yang terpasang. Itu salah satu penerapan K3 ya, oke? Karena rotinya sudah jadi semua, sok sekarang lihat LKPD-nya. Di sana ada petunjuk untuk melakukan uji organoleptik. Sok. Dari roti yang sudah jadi, ambil sampel salah satu roti, kemudian kalian lakukan uji organoleptik. Kemudian setelah diamati, nanti kalian catat hasilnya di LKPD, oke? Sok, boleh dimulai dari sekarang.
Oke anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan uji organoleptik. Hasilnya sudah ada? Nah, sekarang coba presentasikan di depan, nanti sampaikan ke teman-teman kalian. Apakah ada perbedaan atau tidak? Oke? Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh membawa sampel rotinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil uji organoleptik kami di roti sosis. Hasil pengamatan karakteristik sensori, nama produk roti manis isi sosis. Warnanya oranye kemerahan +1, aroma saus, teksturnya lembut +4, rasanya manis, lezat, enak. Penampakannya sangat menarik +banyak. Plus banyak, oke. Tadi pada saat proses pembuatan roti sosis ada kendala nggak? Ada apa? Apa kendalanya? Waktu pembentukan. Waktu pembentukan agak sulit. Oke, nggak apa-apa. Itu biasanya di awal-awal memang agak sulit ya. Tapi nanti lama-kelamaan bakalan terbiasa. Oke? Ada yang mau ngasih tanggapan ke teman kelompoknya? Cukup? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke. Sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Farisa, boleh? Jadi hari ini kita telah belajar praktek membuat roti, terus cara menggunakan alat-alat roti gimana, terus bahan-bahan roti. Udah segitu? Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Jadi proses pembuatan roti itu alurnya apa aja secara garis besar? Rindu, boleh silahkan. Yang pertama yaitu penimbangan. Penimbangan. Terus pencampuran, terus pengadukan dengan Mixer. planetary mixer, terus Fermentasi awal. pembulatan, fermentasi kedua, terus Pembentukan. dan pengisian, fermentasi akhir, pemanggangan, lalu pengemasan. Pengemasan. Oke, kalian ternyata sudah paham semua ya. Sebelum kita akhiri, nanti Bapak ada evaluasi untuk penilaian kalian. Nanti Bapak menyiapkan soal di Google Classroom yang terhubung ke Google Form ya. Nanti kalian boleh mengisi soal di sana. Ada 5 soal dan 1 esai. Itu untuk mengukur tingkat kefahaman kalian tentang materi hari ini. Siap? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fayad, boleh? Sebelum kita mengakhiri praktikum hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar praktikum tadi diberi manfaat. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah beralih kompetensi dasar ya. Nanti kita akan membahas tentang komoditi ubi-ubian. Sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita akhiri, rotinya boleh dikemas terlebih dahulu. Oke? Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua.